Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami beranggotakan Mbak Nur Aisyah Nasution dan saya, Zulfa Felicia, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu katabolisme dan biosintesis glutamin glutamat. Yang pertama adalah definisi dan struktur asam amino. Asam amino adalah senyawa yang memiliki gugus amino dan asam karboksilat pada molekul yang sama. Nah, tiap asam amino tersusun atas suatu karbon yang mengikat atom hidrogen, gugus amino, dan gugus karboksilat, dan salah satu gugus R yang berada pada 20 asam amino, dan struktur gugus R yang menentukan identitas asam amino dan sifat-sifat khasnya. Rantai samping atau gugus R tergantung pada gugus fungsional dapat berupa alifatis, aromatis, asam, basa, hidroksilik, mengandung sulfur, atau amidik. Nah, ini adalah struktur umum asam amino, bisa dilihat pada gambar. Ada 20 jenis asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita sehingga harus ada makanan yang kita makan. Nah, ada asam amino non-esensial dan amino esensial. Selanjutnya adalah glutamin. Glutamin atau disebut juga L-glutamin adalah salah satu jenis asam amino yang dikelompokkan pada jenis asam amino non-esensial. Glutamin merupakan asam amino yang secara nutrisi non-esensial mempunyai lintasan biosintesis yang pendek. Berikut adalah gambar glutamin. Nah, glutamin adalah salah satu asam amino yang penting dan berperan dalam fungsi fisiologis sebagai bahan bakar, sebagai substrat untuk glukogenesis pada ginjal, limfosit, dan monosit, substrat pada metabolisme protein, dan respon infeksi, inflamasi, dan cedera otot. Glutamat. Asam glutamat sendiri adalah salah satu jenis antara 20 asam amino yang menyusun protein dalam tubuh. Asam glutamat merupakan asam amino non-esensial, maksudnya asam amino yang diproduksi sendiri oleh tubuh. Glutamat memiliki banyak peranan dalam metabolisme pada otak. Glutamat berperan sebagai neurotransmitter atau senyawa yang berperan sebagai pembawa sinyal antara sel saraf. Berikut adalah struktur glutamat. Selanjutnya adalah katabolisme glutamin glutamat. Asam amino glukogenik adalah asam-asam amino yang dapat masuk ke jalur produksi pirufat atau intermediat siklus asam sitrat seperti alfa-kletoglutarat atau oksaloasetat. Nah, pada gambar dapat dilihat dari sitrat menuju alfa-kletoglutarat itu membentuk glutamat, glutamin, prolin, dan arginin. Nah, glutamat aminasi alfa-kletoglutarat dikatalisis oleh glutamat. Nah, kemudian pada glutamin aminasi glutamat menjadi glutamin dikatalisis oleh glutamin sintase. Ada dua tahap pelepasan gugus amin dan asam amino, yaitu ada transminasi menggunakan enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfa-kletoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Nah, kemudian yang satunya adalah deminasi oksidatif. Pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Ini adalah bentuk glutamat dehidrogenase, sintase, dan transminase. Di sini semua dari alfa-glutarat membentuk glutamat, dari glutamat membentuk glutamin, dan dari glutamat bisa membentuk alanin dan bisa kembali lagi ke alfa-kletoglutarat. Terima kasih kepada saudari Zulfa. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan biosintetis glutamin glutamat. Jadi kita ke pengertian biosintetis terlebih dahulu, yang mana biosintetis adalah gambaran langkah-langkah reaksi kimia yang terjadi ketika organisme hidup menciptakan molekul kompleks baru dari prekursor yang lebih sederhana dan lebih kecil. Nah, kata biosintetis itu berasal dari dua kata, yaitu bio dan sintetis, yang mana bio di sini menunjukkan bahwa reaksi berlangsung dalam suatu organisme hidup yang berbeda dengan reaksi di dalam laboratorium. Sedangkan sintetis yaitu
menunjukkan bahwa bahan awal yang sederhana itu direaksikan untuk membentuk produk yang lebih besar. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya biosintetis itu terbagi ataupun berasal dari dua kata, yaitu bio dan sintetis. Nah, selanjutnya yaitu proses biosintetis glutamin glutamat. Jadi saya di sini sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih proses biosintetis glutamin glutamat itu dengan amonia, yang mana yang pertama yaitu pembentukan hidrolisis glutamin untuk membentuk amonia. Jadi di sini dari glutamin, sumber dari glutamin plasma yang penting berasal dari katabolisme asam amino, yang mana rantai cabang di dalam otot skeletal, yaitu glutamin ini akan diambil oleh sel usus, kemudian dari hati dan juga ginjal. Nah, dari hati dan ginjal di sini itu akan membentuk amonia dari glutamin melalui kerja glutaminase. Nah, perlu kita lihat di gambar, ini adalah salah satu reaksi dari glutamin yang diambil dari sel usus sampai ke hati dan ginjal, dan glutamat di dehidrogenase. Kemudian sebagian besar dari amonia yang ada di ginjal itu akan diekskresikan ke dalam urin sebagai NH4+ yang merupakan suatu mekanisme penting untuk mempertahankan suatu keseimbangan asam basa yang ada di dalam tubuh kita, yaitu melalui ekskresi. Kemudian di dalam hati itu akan terjadi detoksifikasi amonia menjadi ureum, kemudian diekskresikan keluar. Nah, itu adalah beberapa cara ataupun alur dari pembentukan hidrolisis glutamin yang akan membentuk amonia. Nah, selanjutnya itu dalam proses biosintetis glutamat glutamin itu ada pengangkutan amonia di dalam sirkulasi. Jadi glutamin di sini berperan di dalam asam glutamat, ini memfasilitasi penyimpanan dan juga transport bentuk amonia yang tidak toksik, sehingga memerlukan ATP untuk pembentukan glutamin dari glutamat dan amonia oleh glutamin sintase. Kemudian di sini pada otot dan hati dan juga penting di dalam sistem saraf yang merupakan suatu mekanisme pembuangan amonia yang terutama di dalam otak. Kemudian glutamin ditemukan di dalam plasma dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari asam amino lainnya. Dan temuan dan fungsi dari pengangkutnya. Kemudian glutamin juga bersirkulasi, dibuang oleh hati dan ginjal, serta dideminasi oleh glutaminase. Selanjutnya di sini contoh yang kedua yaitu dengan biosintetis glutamat dan aspartat. Jadi pada glutamat dan aspartat di sini disintesis dari asam alpha keto dengan reaksi transaminasi sederhana. Kemudian katalisator reaksi ini yaitu enzim glutamat dehidrogenase, dan selanjutnya oleh aspartat aminotransferase dan AST. Nah, ini bisa dilihat reaksi terjadinya biosintetis glutamat. Pada gambar bisa dilihat terjadi reaksi bolak-balik antara NH+ kemudian menjadi glutamat. Bisa dilihat lebih detailnya ya untuk reaksinya. Kemudian aspartat di sini diturunkan dari asparagin dengan bantuan asparaginase. Nah, peran penting dari si glutamat ini adalah sebagai donor amino intraseluler utama untuk reaksi transminasi. Nah, sedangkan aspartat di sini berfungsi sebagai prekursor ornitin untuk siklus ureanya gitu. Jadi peran dari si glutamat di sini sangat penting untuk penunjang dari aspartatnya di sini. Nah, yang terakhir yaitu biosintetis
aspartat, asparagin, glutamat dan glutamin. Di sini sama saja dengan slide sebelumnya, yaitu masih membahas tentang biosintesis, keterkaitan antara aspartat, glutamat dan juga glutamin. Tapi di sini lebih detailnya. Nah, di sini seperti tadi, glutamat disintetis dengan aminase reduktif alfa ketuklatarat yang dikatalisis oleh glutamat dehidrogenase, kemudian merupakan reaksi dari nitrogen fishing. Nah, glutamat juga dihasilkan oleh reaksi aminotransferase yang dalam hal ini nitrogen amino diberikan sejumlah asam amino lain, sehingga glutamat di sini merupakan suatu kolektor umum nitrogen amino gitu. Jadi sama saja gitu. Aspartat tadi dibentuk dalam reaksi transminasi, kemudian dikatalisis oleh aspartat transminase, dan reaksi ini menggunakan analog asam ketoaspartat, oksaloasetat, dan glutamat sebagai donor dari si amino gitu. Jadi kalau tadi pembahasan sebelumnya aspartat sebagai pendonor, untuk pembahasan kali ini glutamat sebagai donor untuk si amino, seperti itu. Kemudian aspartat di sini juga dibentuk dengan diaminasi asparagin yang dikatalisis oleh asparaginase. Nah, jadi asparagin sintase dan glutamin sintasenya di sini dikatalis dengan produksi asparagin dan juga glutamin dari si asam amino yang sesuai gitu. Yang sesuai dengan asparagin sintasenya dan juga glutamin dari sintasenya gitu. Kemudian glutamin yang dihasilkan dari glutamat dengan inkorporasi langsung amonia ini merupakan reaksi fishing nitrogen lain, tetapi asparagin terbentuk oleh reaksi amidotransferase gitu. Jadi pembahasannya di sini itu untuk asparagin sintase dan glutamin sintase di sini masih mengkatalis produksi asparagin dan glutaminnya itu dari si asam amino yang sesuai untuk beberapa asparagin dan juga glutaminnya.